Albert Einstein adalah seorang fisikawan teoritis Jerman yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 dan meninggal pada tanggal 18 April 1955. Dia dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar sepanjang masa. Einstein dikenal karena kontribusinya yang revolusioner dalam fisika teoritis, terutama teori relativitas. Salah satu karya yang paling terkenal Einstein adalah relativitas khusus yang dia publikasikan pada tahun 1905. Teori ini mengubah pemahaman kita tentang waktu, ruang, dan hubungan antara massa dan energi. Persamaan ikonik E sama dengan mc kuadrat yang dikemukakan oleh Einstein menjelaskan bahwa energi setara dengan massa dikalikan dengan kecepatan cahaya yang dikuadratkan. Penemuan ini mengubah paradigma dalam fisika dan memicu perkembangan ilmu pengetahuan modern. Einstein juga dikenal karena teori relativitas umum yang dia perkenalkan. Teori ini memperluas teori relativitas khusus dan menggambarkan gravitasi sebagai kelengkungan ruang dan waktu akibat adanya massa dan energi. Konsep ini telah diuji dan diverifikasi secara eksperimental dalam berbagai situasi, termasuk dalam pengamatan fenomena seperti pergeseran merah dan defleksi cahaya oleh gravitasi bintang. Selain kontribusinya yang luar biasa dalam fisika teoritis, Einstein juga dihormati karena pemikirannya yang luas dan pendekatannya yang kritis terhadap berbagai isu sosial dan politik. Ia adalah seorang pasifis yang gigih dan mengadvokasi perdamaian dunia. Selain itu, Einstein juga dikenal sebagai penentang rezim Nazi yang berjuang untuk hak-hak sipil dan kebebasan individu. Kejeniusan, kontribusi revolusioner dalam fisika, serta sikap sosial dan politiknya yang berani menjadikan Albert Einstein sebagai salah satu tokoh paling terkenal dan dihormati dalam sejarah. Dia terus diingat dan dipelajari oleh banyak orang di seluruh dunia sebagai simbol dari pemikiran kreatif, keingintahuan intelektual, dan semangat penelitian yang tak terbatas. Apakah teori relativitasnya ada kolerasi dengan apa yang disebut Tuhan? Teori relativitas, baik itu relativitas khusus maupun umum, adalah teori fisika yang membahas sifat ruang, waktu, dan gravitasi. Teori ini dikembangkan oleh Albert Einstein dan tidak secara langsung terkait dengan pertanyaan tentang Tuhan atau keberadaan Tuhan sebenarnya. Teori relativitas tidak mencoba membahas atau membuktikan atau menggantikan konsep Tuhan dalam konteks agama atau filsafat. Sebagai teori ilmiah, tujuan utama relativitas adalah menjelaskan fenomena fisika dan memberikan prediksi yang terverifikasi secara eksperimental. Walaupun demikian, sebagian orang berpikir bahwa teori relativitas dapat mempengaruhi pandangan mereka tentang keberadaan Tuhan. Beberapa orang mengaitkan teori relativitas dengan pertanyaan tentang penciptaan alam semesta atau asal-usul segala sesuatu. Dan ini memang adalah spekulasi atau interpretasi subjektif yang tidak menjadi bagian dari teori relativitas itu sendiri. Penting untuk diingat bahwa sains dan agama adalah dua domain yang berbeda. Sains berurusan dengan pengamatan empiris, pembuktian, dan penjelasan fenomena alam secara objektif. Sementara agama berhubungan dengan keyakinan, spiritualitas, dan makna kehidupan secara subjektif, tergantung agamanya. Keduanya dapat eksis secara terpisah dan masing-masing memiliki perannya sendiri dalam pandangan dunia seseorang, atau mungkin bisa disatukan. Tapi mungkin Albert Einstein sendiri percaya akan adanya Tuhan. Benar, Albert Einstein memang menyatakan keyakinan pada konsep yang dia sebut Tuhan, tetapi pandangan Einstein tentang Tuhan tidak selaras dengan pandangan agama tradisional. Einstein tidak mengikuti agama terorganisir dengan cara yang konservatif atau konvensional. Einstein sering menggunakan kata-kata seperti Tuhan atau keintiman ilahi untuk menggambarkan pandangannya tentang alam semesta. Namun dia mengungkapkan pandangannya dengan cara yang lebih filosofis daripada doktrin agama. Einstein menganggap alam semesta adalah sesuatu yang sangat luar biasa, tetapi dia tidak mengaitkannya dengan entitas pribadi yang terlibat dalam interaksi langsung dengan dunia manusia. Dia memiliki pandangan panteistik atau deistik, yang berarti dia melihat kehadiran Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi di dalam keajaiban alam semesta itu sendiri. Bagi Einstein, Tuhan adalah sesuatu yang mendalam, misterius, dan tidak dapat dimengerti sepenuhnya oleh manusia melalui konsep-konsep yang terbatas. Dia juga menekankan pentingnya sains dan pengetahuan rasional dalam memahami alam semesta, yang seperti saya katakan tadi, bisa secara terpisah agama dan sains, tapi bisa juga bersatu untuk menjelaskan apa itu eksistensi, terutama Tuhan. Dari pemaparan Einstein tadi bisa dijelaskan bahwa keyakinan yang benar dan doktrin bisa dipisahkan dengan
penjelasan sains. Albert Einstein memang menentang pandangan agama yang antropomorfis, yaitu pandangan yang menggambarkan Tuhan dalam bentuk manusia atau entitas dengan sifat-sifat manusiawi. Dia merasa bahwa konsepsi semacam itu terlalu terbatas dan tidak mencerminkan keajaiban dan kompleksitas alam semesta yang tak terbatas. Einstein lebih cenderung pada pandangan deistik tadi, di mana ia melihat kehadiran Tuhan sebagai kekuatan yang lebih besar atau prinsip-prinsip kosmis yang melandasi alam semesta. Bagi Einstein, Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi itu lebih bersifat abstrak dan transenden daripada memiliki bentuk atau atribut yang dapat dimengerti secara manusiawi, karena Tuhan seharusnya tidak bisa dimengerti. Jadi pendekatan Einstein terhadap konsep Tuhan adalah lebih filosofis dan menyeratkan penghormatan terhadap keajaiban alam semesta. Adapun kutipan lainnya tentang ilmu adalah diantaranya imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Maknanya adalah Einstein mengakui pentingnya imajinasi dalam proses ilmiah. Imajinasi memainkan peran kritis dalam menginspirasi penemuan dan pemahaman yang mendalam tentang alam semesta. Saya tidak memiliki bakat khusus, saya hanya memiliki rasa ingin tahu yang hebat. Maknanya, Einstein menekankan bahwa keingintahuan adalah sumber daya yang paling berharga dalam ilmu pengetahuan. Lebih penting daripada bakat alami adalah kemauan untuk terus belajar, menjelajahi, dan mempertanyakan dunia di sekitar kita. Kebodohan tidak ada batasnya, tetapi keberanian ada batasnya. Artinya adalah menyadari bahwa keberanian diperlukan dalam menantang kebodohan dan mempertanyakan status quo. Tapi ia juga mengakui bahwa ada keterbatasan pada keberanian kita dalam menghadapi ketidaktahuan dan kompleksitas alam semesta. Logika akan membawa Anda dari A ke B, imajinasi akan membawa Anda kemanapun. Artinya adalah Einstein menyoroti peran penting imajinasi dalam eksplorasi ilmiah. Logika membantu dalam merumuskan argumen dan penalaran, tetapi imajinasi memainkan peran kritis dalam menentukan atau menemukan ide-ide baru, menjelajahi kemungkinan yang terbatas, dan melampaui batasan konvensional. Kutipan-kutipan ini menggambarkan pandangan Einstein tentang pentingnya imajinasi, keingintahuan, integrasi antara sains dan agama, serta pengakuan akan keterbatasan pengetahuan kita. Mereka juga menginspirasi pendekatan kreatif dan terbuka dalam eksplorasi ilmiah dan pemahaman tentang dunia. Apa saja yang bisa kita pelajari dari kutipan-kutipan Einstein tadi? Hal-hal yang bisa kita pelajari antara lain adalah keingintahuan tanpa batas. Einstein memiliki rasa ingin tahu yang tak terbatas tentang alam semesta. Ia menginspirasi kita untuk terus belajar, eksplorasi, dan mempertanyakan dunia di sekitar kita. Pentingnya imajinasi. Einstein mengakui peran penting imajinasi dalam proses ilmiah. Imajinasi memainkan peran kritis dalam memunculkan ide-ide baru dan melampaui batasan konvensional. Integrasi sains dan agama. Einstein mengajarkan bahwa sains dan agama dapat saling melengkapi. Penting untuk memiliki pemahaman yang holistik tentang dunia, menggabungkan pengetahuan rasional dengan dimensi spiritual. Berani menantang status quo. Einstein mendorong kita untuk memiliki keberanian untuk mempertanyakan norma yang ada, menghadapi ketidaktahuan, dan mengatasi batasan yang ada. Lalu keterbatasan pengetahuan manusia. Einstein menyadari bahwa ada batasan pada pengetahuan manusia. Ia mengejarkan pentingnya mengakui keterbatasan kita dan tetap rendah hati dalam menghadapi kompleksitas alam semesta. Kreativitas dan pemikiran non-konvensional. Einstein mendorong pendekatan kreatif dan pemikiran non-konvensional dalam menjelajahi dunia. Ia menginspirasi kita untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan mempertanyakan asumsi yang ada. Peran etika dalam pengembangan sains. Einstein mengingatkan kita akan pentingnya mempertimbangkan implikasi etis dalam pengembangan sains. Ia mendorong penggunaan pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan manusia dan lingkungan. Secara keseluruhan, dari Albert Einstein kita dapat belajar tentang keingintahuan yang tak terbatas, imajinasi, integrasi sains dan agama, keberanian, keterbatasan pengetahuan manusia, kreativitas, etika, dan pemikiran non-konvensional. Semoga semua kutipan yang tadi saya utarakan dan pelajaran hidup dari Albert Einstein bisa menjadi pelajaran kita semua dalam memahami sesuatu. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.